Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astiani dari Prodi PT semester 3 dengan NIM C7892020111. Saya dari kampus STKIP Yapit Dompu. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang perkodingan DBMS yang telah saya buat menggunakan Sublime Text. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang config PHP. Config PHP adalah jembatan yang menjembatani antara file web basis data dengan file web database dengan basis data. Tanpa config PHP, file basis data dan database tidak akan bisa bergabung atau tidak dapat kita hubungi. Jika kita mau menghubungi file basis data, tentu di dalam file basis data terdapat sistem keamanan yang akan bertanya apakah hostname Anda, username Anda, password, dan database mana yang ingin Anda tuju. Lalu kita akan menjawab, hostname saya yaitu localhost. Localhost adalah server dari Apache. Username saya root, password saya tidak ada, database saya yaitu akademik A. Jika semua variabel-variabel ini disatukan menjadi satu variabel baru, yaitu variabel koneksi, maka MySQL Connect bermakna adalah perintah masuklah atau connectlah sesuai dengan hostname, username, password, dan database yang ingin Anda tuju. Jika tidak sesuai dengan localhost, root, password, dan database yang ingin saya tuju, tanda seru ini bermakna gagal. Maka saya akan gagal terkoneksi ke MySQL server. Selanjutnya, daftar tambah mahasiswa. Daftar mahasiswa adalah seluruh nama-nama mahasiswa yang ada di dalam database. Include bermakna supaya kita tidak perlu menulis kembali file config PHP ini karena akan kepanjangan. Jadi cukup kita menulis include config PHP, maka config PHP secara tidak langsung akan berada di sini. Nah, jika kita tidak menulis ini, maka database tidak akan bisa menghubungi basis data. Jadi, config PHP ini sangat penting dan dibutuhkan di dalam semua file lain supaya bisa menghubungi basis data. Select bintang from mahasiswa adalah menampilkan semua data mahasiswa, yang ada di dalam database. Record set MySQL query adalah perintah eksekusi MySQL. Jumlah record adalah berapa banyak jumlah data yang kita tampilkan. If jika jumlah record sama dengan 0, maka echo data mahasiswa tidak akan ditemukan. Else sebaliknya, jika jumlah rekor tidak sama dengan 0, maka akan terdapat data mahasiswa yang ditemukan. Selanjutnya, tambah mahasiswa. Tambah mahasiswa yaitu menambah nama mahasiswa. If set post button submit. Button submit yaitu nama submit yang akan klik setelah kita menambah nama mahasiswa. If set adalah perintah pengecekan apakah button submit sudah kita tekan atau belum. Jika belum kita tekan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jika button submit sudah kita
tekan, maka yang pertama kali kita lakukan adalah mengambil 5 nilai ini, yaitu TXT nama mahasiswa, TXT alamat, TXT umur, TXT dan TXT font. Kemudian kita tampung TXT nama ini, kita tampung di variabel baru, yaitu nama. TXT alamat kita tampung pada variabel alamat. TXT umur kita tampung pada variabel umur. TXT prodi kita tampung pada variabel prodi. TXT handphone kita tampung pada variabel handphone. Include tidak perlu saya jelaskan lagi karena saya sudah menjelaskan pada daftar mahasiswa. Insert into adalah penyimpanan atau simpan semua data ini ke dalam tabel mahasiswa. Adalah perintah untuk memasukkan semua data ini ke dalam tabel mahasiswa. Kemudian perintah ini belum bisa dieksekusi karena yang mengeksekusi tersebut adalah MySQL query. Setelah semuanya telah dieksekusi oleh MySQL query, maka semua proses yang panjang ini akan digambarkan ke dalam satu variabel baru, yaitu variabel hasil. Jika data yang kita buat ini, jika data ini sesuai dengan data yang ada di dalam basis data, maka data mahasiswa berhasil disimpan. Sebaliknya, jika data yang kita buat ini tidak sesuai dengan basis data, maka Echo akan menampilkan data mahasiswa gagal disimpan. Selanjutnya, ubah mahasiswa. If akan menampilkan kembali variabel-variabel ini. Kemudian update adalah untuk mengupdate atau mengganti data pada tabel mahasiswa dan harus sesuai. Jika data berhasil, if hasil yaitu untuk menampilkan data yang sudah diubah. Jika data berhasil diubah, maka Echo akan menampilkan bahwa data mahasiswa berhasil diubah. Dan jika gagal, maka data mahasiswa gagal diubah. Ini semua berfungsi untuk menampilkan database atau nama baru yang sudah diubah. Iset ini berfungsi untuk menormalkan data yang sudah diubah. Kemudian hapus mahasiswa. Hapus mahasiswa. Ini adalah ID atau nama yang ingin dihapus. Kemudian delete from mahasiswa ber-ID. Kemudian ini adalah untuk menghapus. Nama siapa yang ingin Anda hapus atau kode password apa yang ingin Anda hapus. Kemudian MySQL query adalah untuk eksekusi perintah hapus ini. Kemudian akan dieksekusi oleh MySQL query. Jika berhasil, maka Echo akan menampilkan data mahasiswa berhasil diubah. Jika gagal, maka Echo akan menampilkan data mahasiswa gagal diubah. Sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk prodi PTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.